Halo everyone, perkenalkan nama saya Rian, saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Sebagai mahasiswa pertanian, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Oke, yang pertama, karakter SDM perkebunan yang diharapkan. SDM perkebunan yang profesional diharapkan memiliki integritas yang disiplin tinggi, tanggung jawab, dan etos kerja yang tinggi. Selain itu, SDM harus kompeten secara teknis maupun kerjasama adaptif terhadap teknologi, peduli keselamatan kerja, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan usaha perkebunan tersebut. Yang kedua, organisasi perkebunan dan struktur dunia industri kopi. Organisasi perkebunan kopi terdiri dari petani, koperasi, perusahaan perkebunan, pabrik pengolahan, eksportir, hingga roaster dan retailer. Struktur industri kopi juga didukung oleh asosiasi seperti SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia, serta komunitas seperti Koperasi Petani, Kopi Gayo, dan Mandailing yang berperan dalam penguatan mutu, pemasaran, dan advokasi petani. Oke, yang ketiga adalah karakter dan value bagi planter SDM perkebunan. Karakter dan value yang penting dimiliki oleh planter perkebunan adalah kejujuran, loyalitas, kerja keras, kepemimpinan, dan profesionalisme. Nilai-nilai lain yang penting adalah kepedulian sosial, komitmen terhadap mutu, keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan mengambil risiko keputusan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perkebunan tersebut. Oke, yang keempat, jika saya diberi kesempatan memilih salah satu bidang pekerjaan di antara ketiga pilihan tersebut, saya akan memilih sebagai asisten sustainability. Karena kenapa? Asisten sustainability berperan langsung dalam penerapan praktik perkebunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan petani. Posisi ini strategis dalam memastikan usaha kopi berjalan sesuai standar keberlanjutan, sertifikasi, dan tuntutan pasar global. Oke, selanjutnya pentingnya budidaya kopi berkelanjutan. Budidaya kopi harus berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah, kelestarian lingkungan, dan kesinambungan produksi. Di wilayah Sumatera Utara, penerapannya dapat dilakukan melalui penggunaan pupuk ramah lingkungan, konservasi lahan, agroforestry, serta pelatihan petani terkait praktik budidaya yang baik. Oke, selanjutnya NDPE dalam perkebunan kopi di Sumatera Utara. NDPE adalah komitmen tanpa deforestasi, tanpa pengelolaan lahan gambut, dan tanpa eksploitasi tenaga kerja. Di Sumatera Utara, penerapannya dilakukan dengan tidak membuka hutan baru, menjaga ekosistem sekitar kebun kopi, serta memastikan hak dan keselamatan pekerja terpenuhi. Oke, dan yang ketujuh, budaya panen kopi. Budaya tertib panen mencakup pemetikan buah yang matang, waktu panen yang tepat, penggunaan alat panen yang sesuai, serta pencatatan hasil panen. Hal ini berdampak pada kualitas biji kopi, efisiensi pengolahan, konsistensi, mutu, dan harga jual yang lebih baik. Dan yang kedelapan, tujuan penanganan dan pengelolaan pasca panen kopi. Tujuan pasca panen yang baik adalah menjaga mutu biji kopi, mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan nilai tambah, dan memenuhi standar pasar. Penanganan yang tepat juga bertujuan menghasilkan kopi berkualitas tinggi, aman dikonsumsi, serta memiliki daya saing di pasar nasional dan internasional. Dan yang kesembilan, pembinaan mental, fisik, dan disiplin. Pembinaan mental membentuk sikap kerja yang jujur, tangguh, dan bertanggung jawab, sehingga pekerjaan mampu menghadapi tekanan kerja di perkebunan. Pembinaan fisik mendukung ketahanan tubuh, kesehatan, dan keselamatan kerja agar produktivitas tetap optimal. Sementara itu, disiplin menjadi pengikat antara mental dan fisik melalui kepatuhan terhadap aturan, waktu, dan prosedur operasional.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama menciptakan SDM perkebunan yang profesional, produktif, aman, dan efisien. Yang ke-10, peranan pelaku usaha dalam rantai perdagangan kopi dan membuat harga di level produsen petani kopi berperan sebagai produsen utama yang menentukan kualitas awal melalui budidaya dan panen. Pengepul dan koperasi berfungsi mengumpulkan hasil, menjaga mutu, serta menjadi penghubung pasar, pabrik pengolahan, meningkatkan nilai tambah melalui proses pasca panen. Eksportir dan roaster berperan dalam pemasaran dan penentuan standar kualitas pasar hingga di tingkat produser, dibentuk oleh kualitas kopi, volume produksi, biaya produksi, permintaan pasar, serta posisi tawar petani yang dipengaruhi oleh akses informasi dan kelembagaan seperti koperasi.